Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa Fakultas Syariah terutama ya. Iya, oke, orasi gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan yang kemarin hadis ya. Pengertian hadis secara global. Kemarin secara etimologi, hadis adalah sesuatu yang baru ya, karena bukan kalam qadim atau bukan Al-Quran. Terus kemudian sekarang secara istilah saya lebih luaskan lagi. Kemarin masih sangat singkat karena terburu-buru dan pertemuan pertama ya. Nah sekarang apa itu ilmu hadis ya, kemarin kan hadisnya, pengertian hadisnya, jadi segala sesuatu yang disandarkan atau diriwayatkan dari Rasulullah, baik suatu perkataan, perbuatan ataupun takrir ya, atau diamnya Rasulullah itu ya. Nah, maka dari itu kemudian kita hari ini akan membahas lebih dulu perbedaan pengertian antara sunnah, hadis dan khobar ya, dan asar ya, ketiga ya, hadis, sunnah, khobar, asar, itu pengertiannya apa, perbedaan-perbedaannya apa ya. Sehingga ilmu hadis itu sendiri apa, hadis tadi sudah saya sampaikan ya. Nah kemudian sunnah itu apa? Sunnah itu secara etimologi itu berarti cara yang bisa ditempuh ya, sunnah, cara yang bisa ditempuh atau inisiatif itu ya, secara etimologinya baik maupun buruk, artinya cara yang bisa ditempuh atau inisiatif yang baik ataupun yang buruk, itu namanya sunnah. Nah itu secara etimologi. Kalau secara terminologinya berarti ya merupakan cara yang ditempuh yang merupakan caranya Rasulullah, artinya itu cara yang ditempuh oleh Rasulullah dalam suatu perkataan, perbuatan maupun takrir atau diamnya Rasulullah, tapi bukan buruk. Kalau Rasulullah nggak ada yang buruk. Kalau tadi kan secara etimologi itu ya, masih secara umum ya, secara global. Itu pengertian sunnah. Terus kemudian di sini ya ada khobar. Khobar itu sendiri apa? Khobar itu kalau dalam bahasa apa itu namanya, bahasa pengertian bahasanya, khobar berarti kabar ya. Kalau kita bahasakan bahasa kita, kabar berarti berita ya, khobar ya, suatu berita. Nah, sedangkan itu etimologinya kan. Nah, terminologinya itu apa? Pengertian khobar itu kalau etimologi yang pertama berita tadi, yang kedua khobar itu berarti identik dengan hadis, artinya tidak berbeda dengan hadis. Kalau khobar itu bisa dikatakan hadis juga gitu ya, artinya ya. Terus khobar itu sesuatu yang datang selain dari Nabi. Nah ini pengertian kedua yang berbeda. Ada pengertian pertama, khobar itu sama dengan hadis ya. Tapi pengertiannya kedua dijelaskan di sana, khobar itu sesuatu yang bukan hadis ya, berarti berbeda ya, bukan khobar itu bukan hadis gitu ya. Ini namanya juga pendapat ya, pendapat muhaddisin itu macam-macam. Terus kalau pengertian keduanya itu digabungkan, menimbulkan pengertian yang ketiga, yaitu apa pengertian ketiga? Bahwa hadis sudah pasti khobar, tapi khobar belum tentu hadis. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kalau hadis itu pasti sudah tentu dari Rasulullah, berarti sudah masuk hadis itu juga khobar. Tapi kalau khobar tadi pengertian kedua, kalau pengertiannya itu belum tentu hadis, berarti khobar itu belum tentu hadis ya, belum tentu yang dari Rasulullah tadi ya, pengertian kedua itu khobar ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada selain
Rasulullah. Itu pengertian yang kedua yang berbeda pendapat. Kalau pengertian yang pertama, khobar itu sama dengan hadis ya. Terus yang selanjutnya asar. Asar itu sendiri artinya apa? Asar itu secara etimologi itu berasal dari arti bahasa, yaitu bekas suatu perkampungan ya. Bekas suatu perkampungan. Nah, kemudian di sini secara istilahnya atau istilahan, pengertian istilah atau terminologi, asar itu juga bisa identik dengan pengertian hadis. Jadi ada muhadisin, para ahli ilmu hadis yang mengatakan asar sama dengan hadis seperti khobar tadi ya. Tapi yang pengertian kedua ya, atau pendapat muhadisin yang kedua itu mengatakan bahwa asar adalah sesuatu yang datang dari sahabat ya, baik berupa perbuatan, perkataan ya, ataupun persetujuan sahabat. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau asar itu menurut pendapat muhadisin yang masyhur itu bukan hadis, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan sahabat. Gitu ya, paham ya? Nah, itu perbedaan pengertian dan perbedaan asar, hadis, khobar dan sunnah ya. Terus kemudian kalau begitu ilmu hadis sendiri yang kita pelajari, kita kan belajar studi hadis ya. Sebenarnya belajar hadis tadi kan belajar ya, hadis ya hadis. Tapi kalau dalam hal ini ilmu hadis itu apa? Ilmu hadis yang dimaksud atau mustalah hadis ialah ilmu tentang memindah dan meriwayatkan. Tadi saya bilang ya, kalau pas kuliah online sambil bawa buku dan bolpoin juga untuk nyatet sendiri supaya Anda punya catatannya sehingga tidak lupa. Kalau mendengarkan tok kan bisa lupa ya, kecuali kalau YouTube-nya nanti disetel juga kalau saya upload ya. Nah, bisa diulangi lagi. Tapi kalau tidak, sampean juga sambil nulis-nulis supaya dites tidak ngawur ya. Kalau dites ngawur nilainya juga rendah dan saya bingung dalam menilai kan ya. Oke, saya ulangi. Ilmu hadis adalah ilmu tentang memindah dan meriwayatkan ya, memindah dan meriwayatkan apa saja yang dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mengenai perkataan, perbuatan, atau pengakuan ya, atau ikrar beliau, atau diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hal ya. Itu ilmu hadis ya, paham ya. Jadi perbedaan antara sunnah, hadis, khobar, asar, dan apa pengertian ilmu hadis sendiri itu sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang bagaimana hadis sebagai hukum Islam ya, atau sunnah ya. Jadi biasanya kita itu sering mengatakan yang paling sering adalah kata-kata hadis. Segala sesuatu yang dari Rasulullah dikatakan hadis mesti ya. Mana hadisnya gitu ya, sahih apa enggak kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan sunnah ya. Nah, tapi sangat jarang ya kalau sekarang. Kalau dulu sering mengatakan sunnah gitu ya. Jadi kita boleh mengatakan sunnah ya. Mana sunnahnya, tapi jarang kalau sunnahnya. Biasanya kalau sunnah itu dinisbatkannya atau dikaitkannya itu dengan langsung pada kejadiannya. Kalau sunnah misalnya apa, puasa Senin Kemis adalah sunnah Nabi gitu kan, berarti langsung perbuatannya ya. Tapi kalau yang terkait dengan dalilnya atau terkait dengan bagaimana itu puasa dilakukan, mana perkataan atau teks hadisnya, itu biasanya ngomongnya hadisnya mana gitu ya. Terus kemudian juga dikatakan sahih apa enggak kan gitu ya. Sekarang fungsi sunnah atau fungsi hadis
dalam hukum Islam ya. Nah, sebelum saya menyampaikan fungsinya dulu, saya mau menyampaikan dulu kedudukan hadis ya. Kedudukan hadis dalam hukum Islam adalah merupakan sumber hukum kedua di dalam hukum Islam atau dalam agama Islam, yaitu setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis ya. Jadi kalau yang dari umum ya, misalnya kalau Anda mungkin kebanyakan lulusan pesantren atau lulusan aliyah sudah paham. Kalau yang dari umum itu bingung, jadi hadis apa? Hadis itu tadi semua perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau diamnya Rasulullah terhadap sesuatu itu ditulis, itu namanya hadis ya. Oke, itu secara sederhananya seperti itu, tapi secara ilmiahnya tadi sudah saya sampaikan definisi hadis ya. Saya lanjutkan ya. Status sunnah sebagai hujah. Nah, hujah itu sunnah atau hadis itu menjadi dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya yang di sini yang mengatakan atau sebagai argumentasi. Mana buktinya kalau hadis sebagai sumber hukum kedua itu ada ya. Misalnya surat An-Nisa ayat 80 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Ya, itu bisa menjadi dasar hukum bahwa hadis merupakan dasar hukum yang kedua. May yuti'ir rasula faqad ata'allah ya. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Nah, berarti kan mentaati Rasulullah juga kewajiban. Nah, mentaati Rasulullah berarti kewajiban, berarti hadis-hadis Rasulullah berarti menjadi dasar hukum. Ya, makanya hadis menjadi dasar hukum yang kedua itu contoh surat An-Nisa ayat 80 ya. Terus juga ada Al-Maidah ayat 92. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdaru ya. Nah, bahwa taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ya, dan berhati-hatilah ya itu. Jadi tidak bisa seorang muslim itu kemudian hanya memiliki dasar hukum Al-Quran. Ini Al-Quran tok saya sudah cukup, tidak bisa ya, karena dijelaskan di situ di Al-Maidah tadi ayatnya 92 ya kan, sudah sangat jelas bahwa orang yang taat kepada Allah berarti harus taat kepada Rasul Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya cukup. Juga ada surat Ali Imran ayat 31. Nanti saya habis dari sini sampai golati ayatnya di Al-Quran, sampai tulis yang tadi saya sebutkan ya. Ada di surat Al-Maidah ayat 92, Ali Imran ayat 31, kemudian Al-Hasr ayat 7, terus kemudian juga An-Nisa ayat 80 dan seterusnya, banyak ya, yang sebagai argumentasi bahwa hadis adalah sumber hukum agama Islam yang kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, gitu ya. Terus sekarang fungsinya bagaimana dalam kehidupan umat Islam hadis ini. Nah, di sini dalam hukum Islam sebagai sumber hukum yang kedua, sunnah atau hadis ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, ini dengarkan dan ditulis sendiri ya. Yang pertama adalah sebagai pengukuh atau takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran ya, takkid ya, pengukuh, mengukuhkan ayat Al-Quran yang sudah ada kemudian dikukuhkan dalam sebuah hadis ya. Itu misalnya apa? Misalnya di sini dikatakan ada sebuah ada surat Al-Hud ya, ayat 102, surat Hud ya, Hud ya, ayat 102 dikatakan wa kadzalika ahadu rabbika ya idza ahadal qura wa hiya dhalimah ya, misalnya ya, bahwa begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim ya. Ini di sini
makna di sini ya, berbuat dolim di sini yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan berbuat dolim di sini adalah musyrik kepada Allah ya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'annya hanya mengatakan berbuat dolim, tetapi kemudian dijelaskan dalam hadisnya yang dimaksud dolim itu bukan cuma menyakiti orang lain seperti bahasa umumnya kita, bahasa sehari-hari kita, bukan, tetapi yang di situ yang dimaksudkan dengan berbuat dolim adalah musyrik ya, atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang mereka sembah, seperti misalnya berhala gitu misalnya ya. Paham ya? Jadi hadis yang pertama fungsinya dalam dasar hukum, sebagai dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah berfungsi untuk mengukuhkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai takkid ya, atau mengukuhkan gitu. Yang kedua adalah penjelas terhadap maksud dari ayat-ayat Al-Quran, penjelas, lebih menjelaskan. Ayat Al-Quran sudah ada, tapi lebih jelasnya lagi dijelaskan lagi oleh hadis, yaitu yang pertama ya, ada beberapa yang perlu dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, ada 4 ya. Yang pertama menjelaskan menjelaskan ayat-ayat mujmal. Mujmal itu apa? Mujmal itu masih global kalau bahasa kita ya. Kemudian di situ di hadisnya dijelaskan lebih rinci. Misalnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu cuma mengatakan tentang sholat ya, sholat itu ayat tentang sholat gitu. Tapi di dalam hadis di dalam Al-Quran tidak dirinci, dijelaskan rakaat-rakaatnya ya. Tidak ada kan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwa subuh 2 rakaat, bahwa duhur 4 rakaat. Makanya fungsi hadis yang kedua ini adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan menjelaskan ayat Al-Quran ini pun ada 4 yang dijelaskan, ada 4 fungsi, yaitu fungsi menjelaskan ayat-ayat mujmal, ayat-ayat yang masih global seperti ayat tentang sholat tadi ya. Yang B, membatasi lafaz yang masih mutlak ya. Jadi B, penjelasan ini antara lain membatasi ayat yang masih mutlak. Itu maksudnya apa? Menjelaskan ayat yang masih mutlak ini ya, misalnya yadullah ya. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yadullah, yaitu dalam surat Al-Ma'idah. Ini yadullah, mana laki-laki yang mencari pengampunan mencari kedua tangan Allah ini ya, tangannya ya. Iya, di sini Al-Maidah ayat 38 ini kan tangan kan sesuatu yang mutlak, artinya itu tangan Allah itu seperti apa. Nah, kemudian di sini bisa membayangkan, kalau yang tidak tahu hadisnya ya, akan membayangkan tangan Allah mungkin kalau di film-film India itu ya, tangannya dewanya ada 4 ya, itu ada 10 kan gitu ya, ngayal. Karena pekerjaannya banyak sih, ada pengerjaan ngasih rezeki, pengerjaan tangannya banyak gitu. Lah itu dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah ya kan. Kita berpikirnya adalah tentang makhluknya Allah. Maka jangan pernah berpikir tangan Allah seperti apa, berapa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Ora usah mikir lah. Sing penting ya dullah ya, nang kono maknane mungkin kekuasaan Allah gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan penjelasan terhadap lafaz yang masih mutlak. Yang C, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Nah, ini menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum kemudian diperjelas di dalam hadis menjadi lebih khusus. Misalnya apa? Itu di dalam surat Al-An'am ayat 82. Di sana dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisul imanahum
bidulmin. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, antara lain bahwa di sana dikatakan masih umum, bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, mencampur adukan iman dengan kezaliman itu bukan berarti di situ wis iman tapi nakal karo tanggane, bukan. Tapi di situ kata-kata dulmin itu kata-kata yang berarti sudah beriman tapi musyrik. Yaitu misalnya apa? Ya, iman Allah itu Tuhan ya, tetapi kemudian memintanya kepada nyai blorong ya, memintanya kepada mbah dukun ya gitu. Jangan ya, itu namanya mencampur adukan iman dengan dulem. Dulmun itu dimaksudkan di situ petang dolim. Nah, dolim di situ bukan menganiaya seseorang, tapi menganiaya diri sendiri karena mencampur adukan antara iman dan musyrik, itu maksudnya ya. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya minta tolong ke kiai terus kemudian ke dokter? Oh, boleh-boleh saja. Cuma di sini adalah kita yakinnya Allah yang menyembuhkan. Kita hanya meminta tolong dalam hal kaitannya ilmu yang sesuai. Misalnya apa, ada penyakit terus kemudian berobat ke dokter, tapi yakin bahwa dokter tersebut memiliki ilmu tentang penyakit tersebut, yang kemudian ketentuan sembuh dan tidaknya dari Allah dan ilmunya juga dari Allah, kan gitu. Yang D, menjelaskan makna lafaz yang masih kabur ya. Jadi fungsi sunnah atau al-hadis juga sebagai penjelas makna yang masih kabur. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Sekali lagi, kalau saya menyebutkan sebuah surat dalam Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an, maka nanti Anda cari kemudian Anda tulis di buku ayatnya yang mana. Jadi Anda lebih ngerti, lebih paham, dan kalau tes bisa lebih lengkap jawabnya ya. Yaitu di sini misalnya kata-kata kulu wasrobu hatta ya hatta nah apa ini ya, jadi apa kecil-kecil banget tulisannya ya. Lakumul khayt al abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, yang di sini intinya bahwa ketika kita berpuasa disuruh di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini, makanlah dan minumlah ya ketika berpuasa itu sampai apa? Sampai terlihat jelas olehmu antara benang putih dan benang hitam, batas benang putih dan benang hitam. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu boleh makan dari waktu maghrib itu ya, maghrib sampai jelas antara batas benang putih dan benang hitam. Nah, dulu ketika belum ada hadis, itu umat muslim lucu, begitu mau makan ya, selesai makan itu malam-malam, terus betul-betul mengambil benang putih dan benang hitam ya, dibawa, terus kemudian dibawa ke gelapan, dilihat ini yang putih sudah kelihatan belum ya. Nah, kalau sudah jelas kemudian mereka sudah tidak mau makan lagi. Itu dulu ketika belum ada hadisnya. Tapi kemudian di dalam hadis dijelaskan yang dimaksudkan sudah jelas antara benang hitam dan benang putih itu bukan seperti itu benang beneran, betul bukan, tapi yang dimaksudkan adalah terbitnya fajar ya, waktu imsak itu ya. Jadi benang putih benang hitam jelas berarti terbitnya fajar. Kalau fajar kan sudah jelas keton ya, di Pak PV itu kan keton ya, apa pakai Pak PV ya wis fajar gitu ya, orang petang dedak. Nah, itu sudah tidak boleh makan ya kan itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ya, itu tadi kan 4 fungsi penjelas ya, tapi masih poin kedua sebagai hukum Islam, fungsi kedua. Sekarang fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya.
ternyata di dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum yang tidak disebutkan, yo kan? Berarti tidak cukup kalau kita hanya mengambil Al-Quran sebagai dasar hukum agama kita, ya, karena di dalam Al-Quran juga ada hukum yang tidak dijelaskan, ya. Misalnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran itu di sana ada seorang laki-laki boleh menikahi perempuan, terus perempuan itu boleh dipoligami, ya, menikah, tapi nyora gimana sampai poligami, maksudnya lagi menerangkan ilmu, ya, secara Gus Bahan iki ilmu kudu krungu kabeh, kudu ngerti kabeh, kudu iki masalah setuju karo orang nih, pokoknya ilmu ya kudu tidak kena, ya, Al-Quran bener ya tidak kena kan gitu. Nah ini masalah poligami di dalam Al-Quran kan boleh, ya kan, masna wa sulas wa ruba dan sebagainya itu. Nah ayatnya seperti itu kan. Nah tetapi di sini tidak dijelaskan apakah kemudian boleh menikahi misalnya seorang perempuan dengan sekaligus buliknya gitu kan, enggak. Nah makanya kemudian perlu hadis. Nah hadis di situ menjelaskan kalau mau poligami boleh dengan orang lain, tapi kalau misalnya dengan buliknya, dengan keponakannya tidak boleh dipoligami gitu ya, paham ya? Nah itu misalnya. Kemudian yang keempat itu tadi, yang ketiga menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berarti maksudnya adalah haram hukumnya poligami, mempoligamikan antara keponakan dan buliknya itu misalnya, ya. Yang keempat adalah menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran. Nah ini bahkan Al-Hadis itu bisa menghapus yang sudah jelas dalam Al-Quran ada hukumnya. Nah buktinya mana? Nah ini buktinya ada kalimat dalam Al-Quran kan gini, la wasiyatal waris. Artinya apa? Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah ini harus diingat ini, ya. Kalau orang mau meninggal dunia itu disunahkan, bahkan sunahnya itu setiap malam ketika kita mau tidur atau mungkin tidur siang juga, ya. Kalau di dalam umumnya sih yang diterangkan adalah tidur malam, itu kita harus menulis wasiat itu kalau mau sesuai dengan sunnah Rasul, ya. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh setelah kita meninggal dunia itu tulis di wasiat kan, seperti itu. Tetapi berhubung ada ayat Al-Quran yang mengatakan, ya, di sini ada hadis yang mengatakan la wasiatal waris, artinya itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu hadis, ya, bukan Al-Quran. Nah padahal di Al-Qurannya menyuruh berwasiat. Nah itu kenapa menghapus hukum dalam Al-Quran? Karena hukum di dalam Al-Quran disuruh berwasiat, tetapi dalam hadis itu malah tidak boleh. Tapi jangan lupa tidak bolehnya yang bagaimana? Tidak bolehnya adalah berwasiat pada ahli waris, ya. Kalau bukan ahli waris boleh berwasiat. Ahli waris itu siapa? Ya yang berhak mewarisi harta benda kita setelah kita tiada. Ya jangan, nggak usah wasiat pada ahli waris, ya, tapi wasiatnya kepada yang lain, ya. Oke. Saya kira itu, ya, sudah cukup bagaimana kedudukan hadis di dalam di dalam hukum Islam, dan kemudian apa perbedaan hadis dan sunnah. Apabila ada yang mau bertanya monggo sebelum saya tutup, ya. Nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu pada pembahasan yang lain lagi.